Gara-gara hasil penelitian, Direktur Pusat Studi Pancasila UIN 1 Tulungagung disomasi. Unit Pengelola Kegiatan, atau UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, melayangkan somasi terhadap Direktur Pusat Studi Pancasila Konstitusi dan Otonomi Daerah Universitas Islam Negeri, Sayyid Ali Rahmatullah atau UIN 1 Tulungagung, Dian Ferika. Somasi ini terkait hasil penelitian yang tertuang dalam Polisi Paper Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dianggap tidak sesuai dengan kondisi real, tidak objektif dan cenderung tendensius. Manajer UPK DAPM, Kecamatan Ampel Boyolali, Budi Nuryanto menceritakan awal mula peristiwa tersebut. Saat itu, pengurus DAPM Kecamatan Ampel Boyolali, menerima tamu dari Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT, pada 13 hingga tanggal 15 September sejumlah peneliti dari UIN 1 Tulungagung Jawa Timur ini, dipimpin oleh Dian Ferika. Hasil penelitian itu dituangkan dalam Polisi Paper yang telah dipublikasikan pada awal Desember. Dalam Polisi Paper itu, banyak hasil penelitian yang dinilai tendensius dan cenderung menyudut UPK, yang belum melaksanakan PP nomor 11/2021. Misalnya, muncul rekomendasi bagi UPK yang tidak bertransformasi maka diberi sanksi sosial, administrasi, dan denda. Tak hanya itu, dalam penelitian itu disebutkan tidak ada pengawasan UPK. Somasi yang dilayangkan, menekankan agar para peneliti menghentikan publikasi dan mencabut Polisi Paper yang mengupas tentang transformasi UPK menjadi BUM Desa Bersama. Sementara itu, Kuasa Hukum UPK DAPM Kecamatan Ampel Boyolali, Arif Sahudi menyampaikan, hasil penelitian itu patut diduga telah melakukan perbuatan penghinaan yang diatur dalam Pasal 310, Ayat 2 KUHP. Arif memberi waktu akademisi UIN 1 Tulungagung untuk menindaklanjuti somasi yang dilayangkan kliennya selama sepekan. Bila tidak mengindahkan, maka kliennya bakal menempuh jalur hukum pidana maupun perdata. Kami tidak ada istilahnya kata sepakat dari policy paper yang diterbitkan oleh Pusbanjak yang didampingi oleh UIN 1 Tulungagung tersebut, karena kami pandang bahwa policy paper yang terbit tersebut adalah sangat tendensius, menyudutkan dan menyalahkan bagi kami UPK yang bisa dikatakan tidak sepakat dari adanya pasal 73 PP 11 tersebut untuk bertransformasi. Jadi kami secara organisasi melalui asosiasi UPK ini memang belum ada kata sepakat terhadap pasal 73 PP 11, yang mana pasal 73 tersebut dari PP 11 tersebut mengambil dasar hukum, yaitu katanya, kalau di dasar hukum kan ada dari PP tersebut ini merujuk pada induk undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Ciptaker dan Undang-Undang 6 tahun 2015, yaitu Undang-Undang Desa 2014, Undang-Undang Desa. Namun dari PP 11 tersebut, khususnya pasal 73 itu di Undang-Undang Ciptaker maupun Perpu dan tidak terkecuali di Undang-Undang Desa, ini tidak menyebut satu alinea pun yang mengamanahkan bahwa UPK ex-PNPM ini harus bertransformasi ke BUMDesma. Sebenarnya itu awal mula kami tidak sependapat terhadap pasal 73. Dan juga nanti kalau dimungkinkan kita akan menggugat akademisi itu, karena jelas-jelas memberi keterangan tidak sesuai fakta. Dan rekomendasinya ngawur juga bagi atas sanksi itu. Nah, salah satu rekomendasi yang aneh juga, karena kita fokuskan rekomendasi kan hasil pemikiran, tapi kalau fokus kita yang dua hal tadi, gaji dan tidak ada pengambilan, fatal itu. Fatal. Kalau rekomendasi, harusnya kan seorang akademisi menyampaikan bahwa rekomendasi dikasih namanya sanksi sosial bagaimana bentuknya. Sanksi peringatan berupa pembekuan, ini diskusinya akan panjang. Apakah undang-undangnya dirubah atau PP-nya dirubah? Kan tidak jelas. Tidak mungkin menteri berani membuat ketentuan ini. Tidak mungkin. Makanya yang pertama, kita menyomasi atas fakta-fakta yang tidak sesuai dengan ketentuan, jelas pidana. Yang kedua, ini harus benar-benar akademisi ini dalam membuat ke depan harus lebih banyak belajar. Kalau dia bukan ahli hukum, tidak perlu membuat rekomendasi seperti ini.
Tidak perlu. Ini akan menunjukkan kualitas seorang akademisi. Yang jelas somasinya satu, kita secara pidana itu. Yang kedua, untuk segera menghentikan publikasi dan mencabut paper desa tersebut. Iya, kita hapus. Nah, jika dalam 7 hari tidak ada, ya kita akan menindaklanjuti upaya hukum, baik itu pidana maupun perdata. Karena jelas merugikan. Yang fatal dan tidak bisa dielakkan 2 hal ini.